Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Jafar dan rekan saya bernama Jin Burhan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kecerdasan budaya. Saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan budaya. Pengertian kecerdasan budaya yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali perbedaan budaya melalui pengetahuan dan kesadaran, dan berperilaku dengan tepat ketika menghadapi orang-orang yang memiliki budaya lain. Yang kedua, menurut Christopher Early dan Elinens yang menciptakan istilah CQ, kecerdasan budaya adalah kemampuan manusia untuk beradaptasi secara efektif dengan konteks sosial kultural yang baru dengan tujuan pembangunan kesadaran, motivasi, dan perilaku yang positif. Yang kedua, karakteristik kecerdasan budaya. Yang pertama, integritas adalah suatu kata serapan dari bahasa Latin integral yang berarti teguh mempertahankan prinsip. Yang kedua, keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka yang berarti suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu rahasia maupun menerima suatu dari luar darinya dan mau berkomunikasi dengan lingkungan dari luar darinya. Yang ketiga, ketabahan merupakan sebuah proses kekuatan jiwa seseorang. Arti luas bisa berarti tabah menghadapi penderitaan akibat penyakit atau cobaan hidup yang dihadapi pada manusia, integrasi, relasi, dan kehilangan orang terdekat. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Jelin Burhan. Kepada Jelin Burhan dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor kecerdasan budaya. Perkembangan kecerdasan budaya merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, berpikir, dan berperilaku secara efektif pada situasi yang bercirikan perbedaan antar budaya. Nah, ada 4 faktor kecerdasan budaya. Yang pertama adalah pengetahuan. Kecerdasan budaya yang berkaitan dengan pengetahuan ini menunjukkan seberapa luas dan dalam pengetahuan seseorang atau individu tentang budaya dan perbedaan antar budaya. Faktor yang kedua adalah berstrategi. Kesadaran berstrategi ini mencakup kesadaran akan pikiran, mengembangkan dan menemukan cara-cara baru atau aturan-aturan baru untuk interaksi sosialnya. Faktor yang ketiga adalah motivasional. Faktor motivasional merupakan kemampuan individu untuk mengarahkan perhatian, minat, dan energinya untuk terlibat mempelajari dan menjalankan fungsinya secara efektif ketika dalam situasi perbedaan antar budaya. Faktor yang keempat adalah perilaku. Nah, menurut Ang, kecerdasan budaya dalam berperilaku ini merupakan kemampuan individu untuk menunjukkan perilaku verbal maupun nonverbal ketika ia berinteraksi dengan orang-orang lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga saja materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian. Nah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Baik, pemaparan materi dari kelompok 7. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara merefleksikan kemampuan kita untuk menghadapi situasi berstrategi? Oke, baiklah, terima kasih kepada penanya. Si adakah yang ingin bertanya? Secara kita langsung kasih kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari
penanya tersebut. Dipersilakan. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire gotta love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? Mohon maaf, Tijain tidak ada di room. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna Ada. do this tonight. Jane, suaramu tidak kedengaran. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. Kepada materi suaranya tidak ada. Bisa dibesarkan lagi suaranya. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Lestari Ramatenggo tentang bagaimana merefleksikan kemampuan kita untuk menghadapi situasi berstrategi. Kan berstrategi itu adalah kesadaran akan pikiran untuk mengembangkan atau menemukan cara atau aturan dalam berinteraksi sosial. Interaksi sosial itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, itu dapat menjalani hubungan interaksi sosial yang baik adalah dengan cara keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif. Keterbukaan itu dengan adanya sikap terbuka. Pasti dalam interaksi sosial itu tidak akan ada rasa canggung untuk berkomunikasi. Dengan keterbukaan juga pasti akan timbul rasa menghargai. Yaitu yang kedua, empati. Empati itu maksudnya adalah ikuti, merasakan atau menghayati apa yang dirasakan pada orang lain. Hal ini dapat menunjukkan berkembangnya hubungan yang didasari atau saling pengertian, pemahaman, atau mungkin adanya kesamaan diri. Yang ketiga itu yaitu dukungan. Dalam sebuah interaksi sosial perlu ada suasana yang mendukung atau memotivasikan kepada orang lain ketika ia ada masalah. Yang keempat, rasa positif. Rasa positif itu dalam interaksi sosial kita harus memiliki sikap menilai positif terhadap seseorang agar tidak terjadi suatu hal yang diinginkan atau bisa dapat merangkas hubungan komunikasi antara keduanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi untuk telah menjawab pertanyaan tersebut. Kepada penanya, apakah sudah merasa puas dengan jawaban tersebut?
Baik, saya sudah dapat menerima jawaban dari pemateri. Ya, terima kasih kepada saudari Yulia. Sekian. Jadi itulah penyampaian materi dari kelompok 7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.